Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin Mandirian Region 1 Sumatera 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Dan kita sama-sama tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah, bulan yang sama-sama kita nantikan kedatangannya. Seperti biasa, sebenarnya teman-teman di Bapakris sudah mempersiapkan acara-acara termasuk pengajian rutin yang biasa kita laksanakan. Namun, dengan kondisi negara, bangsa yang kita cintai sedang dalam kondisi darurat, di mana wabah virus COVID-19 sedang merebak di negara kita, maka rencana pengajian yang sudah kita susun 2 bulan lalu, dengan ini saya sampaikan, terpaksa kita tidak bisa jalankan dengan alasan karena kita tidak bisa berkumpul bersama secara langsung. Namun demikian teman-teman kaum muslimin Region 1 Sumatera 1, ibadah tetap kita jalankan, tidak ada alasan untuk mengurangi ibadah kita di bulan suci Ramadan, tidak ada halangan bagi kita untuk tetap kita menimba ilmu agama sebanyak mungkin melalui pengajian-pengajian yang akan kita jalankan. Dalam bulan Ramadan ini kita telah menyusun pengajian-pengajian dengan ustadz-ustadz yang sudah kita pilih secara online. Untuk itu, saya mengajak seluruh saudara-saudara kaum muslimin Mandirian Region 1 Sumatera 1, marilah kita sama-sama menyimak pengajian secara online yang kita siapkan untuk teman-teman di Region 1 Sumatera 1. Semoga dengan upaya ini ibadah kita semakin meningkat, amal kita semakin meningkat, dan terlebih lagi kita mendapat ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah birahmatika ya arhamar rahimin kafatalin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirada munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memberikan kepadamu perintah puasa. Dengan ibadah puasa ini, mudah-mudahan Allah memberikan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah sekalian, Ramadan adalah merupakan satu-satunya nama bulan di dalam Al-Quran. Ramadan adalah merupakan bulan yang diberikan oleh Allah sebagai kasih sayang kepada manusia. Karena Ramadan itu disebut sebagai Sahrul Mubarak, yaitu bulan pembakar dosa. Ramadan juga adalah Sahrul Rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan juga adalah merupakan bulan yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Baqarah 183 sampai 185, ada 3 tujuan daripada Ramadan itu. Jamaah keluarga besar Mandiri Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Kita sadar dan tahu salah satu daripada inti dan makna Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu punya 3 keistimewaan jamaah.
Yang pertama, Allah bilang dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah tidak lihat pangkatmu, tidak lihat jabatanmu, tidak lihat stratifikasi sosialmu. Tapi Allah lihat adalah ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju keampunan Allah. Allah memberikan kepadamu keberkahan. Dan orang-orang yang masuk surga itu lebarnya lebih daripada langit dan bumi, dan itu hanya dipersembahkan kepada orang yang bertakwa. Dan inti yang ketiga lagi, Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna akhlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bongkar rezeki dari langit dan dari bumi bagi mereka dengan penuh lindungan rahmat. COVID-19 adalah makhluk Allah, virus corona. Allah yang mengaturnya. Tentu Allah berikan suatu statement tadi dalam ayat tadi, kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bongkar rezeki dari langit dan dari bumi untukmu. Dan Allah jauhkan kamu dari segala mara bahaya. Pastilah ada hikmah dari dibalik nilai-nilai ini. Kadang dengan COVID-19 ini orang diatur untuk apa? Untuk merasakan bahwa Allah masih ada di bumi ini. Allah masih mengatur keadaan dunia ini. Dan kalau andai kata ada terjadi yang kita sebut lockdown, orang di rumah. Tapi di rumah itu bukan merupakan kenistaan. Dia membangun silaturahim kembali kepada keluarga. Dia membangun kerangka-kerangka kehidupan. Di tengah-tengah keadaan lockdown, dia mampu di rumah dan membangun social distancing, maka membuat suatu batas dan jarak. Tentu di sini juga banyak hikmah yang perlu kita ambil. Di antara hikmah itu adalah kita bersyukur bisa ketemu dengan anak-anak, sebagaimana firman Allah, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wariskanlah iman pada istrimu dan anak-anakmu terhadap api neraka. Tentu rumah tangga yang baik itu kita bangun dengan cara apa? Ada sholat berjamaah di rumah tangga. Yang kedua ada tadarus berjamaah. Yang ketiga ada yang kita sebut dengan istilah makan berjamaah. Ini juga adalah kebahagiaan. Karena orang bisa makan berjamaah itu, maka terbangun di situ rasa syukur kepada Allah bahwa rumah tangga itu terbina sebuah ukhuwah yang indah. Apalagi Bank Mandiri Medan lewat pengelolaan Masjid An-Nur menyambut dan menyongsong Ramadan ini ada kepedulian sosial, ada berbagi rasa, ada istilahnya sedekah. Karena sedekah ini tujuannya ada 4. Sedekah yang pertama adalah menolak bala. Yang kedua, sedekah itu adalah mensucikan harta. Sedekah itu juga adalah membuka jembatan seluas-luasnya untuk memperoleh rezeki. Sedekah itu juga adalah merubah jadwal kematian, menolak bala dan penyakit. Tentu ini juga dilakukan oleh Bank Mandiri lewat program Masjid An-Nur. Inilah kepedulian yang baik. Banyak orang beribadah tapi tidak sampai menyempurnakan ibadah dengan sedekah. Mesti Allah panggang hidupnya, keadaannya di neraka nanti. Dan banyak orang yang beribadah dengan baik, ternyata dia belum sempat berbuat sedekah, dan ini berarti menghilangkan sebuah kesempurnaan ibadah-ibadahnya. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita kalau kita sertai hidup dan ibadah ini dengan sedekah. Karena dengan cara sedekah ini terbangun sebuah komunikasi antara kita kepada hablum minallah, kepada Allah, maka tercermin lagi hablum minannas kepada manusia. Karena apapun sedekah itu adalah membangun silaturahim. Sedekah itu adalah sebentuk kepedulian. Karena puasa juga mengajarkan kita untuk penuh kepedulian. Maka oleh sebab itu tujuan puasa yang kedua, jamaah Masjid An-Nur Mandiri Medan dan seluruh antero
yang berada menyimak jamaah pengajian ini, kami mengharapkan pada jamaah, sadarilah bahwa puasa itu adalah la'allakum tashkurun, supaya membuat kamu menjadi orang yang tahu bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu adalah kita bersedekah, itu adalah implementasi syukur. Makanya di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah berikan kepadanya surga jannatul ma'wa, dan dia kekal di dalamnya. Jadi artinya tidak ada gunanya hidup ini kalau tidak bermanfaat bagi orang banyak. Tidak ada artinya hidup ini kalau tidak bersedekah. Jadi sedekah itu adalah sarana untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tujuan puasa yang ketiga tidak lain adalah la'allakum yarsudun. Semoga kamu menjadi hamba Allah yang cerdas. Cerdas yang dimaksud di sini adalah bukan hanya cerdas emotional question, tapi cerdas spiritual question, tapi juga cerdas intellectual question. Karena salah satu dalam hadis Hasan, puasa itu juga tujuannya adalah sumu tasihu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Ternyata puasa itu memberikan suatu gambaran kesehatan. Apa sehat yang kita lihat, yang kita perlu bersyukur? Dan ini adalah kajian yang ilmiah. Yang pertama, puasa itu membuat istirahat sistem pencernaan kita. Yang mungkin pencernaan kita ini selama 1 tahun 12 bulan, 11 bulan dia bekerja. Di mulut namanya gerakan mekanik, ada yang namanya gigi, dan di kerongkongan ada gerakan peristaltik, di lambung ada gerakan namanya enzimatik, kemudian ada sebuah lagi rektum sampai anus, ini dicerna selama 11 bulan non-stop. Maka oleh sebab itu dengan puasa diistirahatkan selama 1 bulan. Dan memang hidup ini tanpa istirahat juga tidak ada gunanya. Dengan istirahat ada sebuah pembekalan yang baik. Kita juga pagi sampai siang bekerja, malam tidur, tidak lain adalah istirahat supaya membangun kesehatan yang baik. Yang kedua, selama kita puasa pH tubuh kita normal, mencapai 6,7 sampai dengan 8,2. Itu adalah pH yang sangat normal. Maka oleh sebab itu sampai hari ini dunia kedokteran, setiap orang yang mau operasi diwajibkan puasa. Karena dengan cara puasa pH yang normal, dia tidak disadarkan 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia terbantu untuk hidup. Belum pernah ada orang operasi disuruh makan-makan, pasti suruh berpuasa. Dan yang ketiga lagi, selama kita puasa terjadi dekomposer. Mungkin selama ini ada timbunan-timbunan lemak dalam tubuh kita yang terlalu banyak, ancamannya adalah arteri koronariasis, penyumbatan pembuluh nadi ke jantung. Selama ini ada timbunan-timbunan protein. Protein juga ancamannya adalah darah tinggi. Dan ada timbunan karbohidrat. Ancamannya adalah penimbunan ini juga ancaman gula, diabetes. Maka selama Ramadan ini dihancurkan. Tujuannya apa? Tidak lain jamaah supaya molekul-molekul yang berat di dalam tubuh ini disamaratakan, dihancurkan dia, supaya dia jangan menjadi ancaman dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah sebuah arti daripada nilai-nilai puasa. Sampai juga terjadi dehidrasi. Mungkin ada timbunan-timbunan air. Air yang banyak dalam tubuh kita di tulang, ancamannya adalah nekrosa, pegal persendian. Maka ini air juga dikeluarkan, pengeringan di dalam tubuh namanya roasting. Ini juga adalah hal-hal yang baik. Di samping itu juga kita tahu bahwa selama puasa itu terjadi sebuah pemecahan molekul-molekul yang polimer menjadi monomer. Kita ada penurunan berat tubuh. Makanya orang-orang yang puasa itu, yang diabetes tidak kambuh diabetesnya, darah tingginya tidak kambuh karena proteinnya dihancurkan, lemaknya dihancurkan. Kemudian ketika dia puasa, dihancurkan gulanya tidak kambuh. Maka oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullaha nafsan illa usahalaha. Allah memberikan satu hukum itu, tidak ada di situ sebuah kerugian. Dan Allah melihat bahwa hukum dan kewajiban itu ada makna yang baik di dalamnya. Makanya sampai Rasulullah berkata, seandainya hambaku tahu bagaimana makna Ramadan itu, pastilah mereka berdoa kepada Allah supaya jangan ada bulan yang lain kecuali Ramadan.
Karena Ramadan itu adalah la'allakum yarsudun, membuat kamu menjadi orang yang cerdas. Bersyukurlah kita diundang oleh Allah memasuki Ramadan ini. Tidak semua orang-orang yang dikasih oleh Allah rahmat memasuki Ramadan ini. Semoga rahmat ini tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lupakan. Dan Allah pasti menunjuk kita sebagai hidayah, kecintaan Allah dan keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan ini punya makna yang baik bagi kita. Dan Ramadan ini di saat-saat cobaan diawali dengan COVID-19. Tapi Allah memberi rahmat supaya ada sebuah ketenangan yang kita harapkan di dalam memasuki Ramadan. Tentu sebagai orang yang bertakwa, Allah melindungi kita, merahmati kita. Dan banyaklah bersyukur kepada Allah. Karena Allah menunjuki hamba itu sesuai dengan iman dan takwanya dalam keberkahan dan rahmat Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.